Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, berjumpa kembali dengan Bu Erni. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Erni doakan semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini Bu Erni akan menyampaikan materi tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1. Anak-anak sudah siap belajar? Yuk kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Perhatikan teks berikut ini. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Anak-anak hebat, informasi penting dari teks dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan membuat peta pikiran atau mind map. Sekarang kita menuju ke materi sistem pernapasan hewan. Hewan-hewan yang akan kita bahas hari ini antara lain cacing tanah, serangga, ikan, katak, reptilia, burung, dan mamalia. Cacing tanah. Cacing tanah tidak memiliki alat pernapasan khusus ya. Cacing tanah bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing tanah selalu basah dan berlendir. Hal itu untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat yang lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Pada awalnya, udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. Ikan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu dalam keadaan lembab ya. Sekarang coba kita perhatikan gambar berikut ya. Kita lihat gambar yang kiri. Saat pernapasan dimulai, mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Kemudian yang gambar sebelah kanan menunjukkan saat ikan mulutnya menutup, kemudian tutup insangnya membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Katak. Katak termasuk hewan amfibi ya, yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Saat berupa kecebong, dia hidupnya di air ya anak-anak, jadi bernapasnya dengan insang. Betul. Namun setelah dewasa, katak hidupnya di darat, sehingga dia bernapasnya menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Sama seperti cacing,
Katak menjaga permukaan kulitnya supaya tetap lembab untuk memudahkan penyerapan oksigen. Selanjutnya Bu Erni akan membahas sistem pernapasan pada reptil atau hewan melata. Di antaranya adalah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak ya. Reptil bernapasnya menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, bagaimana dengan reptil yang hidupnya sering di air ya? Reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, pada saat dia menyelam, lubang hidungnya dapat ditutup. Dengan begitu, airnya tidak akan ikut masuk ke dalam paru-paru. Burung atau aves. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut dengan trakea. Dari trakea, udara masuk sebagian ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara atau biasa kita sebut dengan pundi-pundi udara. Pada saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara yang dihembuskan adalah yang berada di kantong udara atau di pundi-pundi udara, dihembuskan ke paru-paru. Selanjutnya adalah sistem pernapasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada mamalia yang hidup di darat dan ada juga mamalia yang hidup di air. Untuk mamalia yang hidup di darat ya, seperti kambing, sapi, kerbau, kuda, kucing dan sebagainya, mamalia ini bernapas dengan paru-paru. Ya, bernapas dengan paru-paru. Alat pernapasannya terdiri dari hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Nah, bagaimana dengan mamalia yang hidup di air? Mamalia yang hidup di air hidungnya dilengkapi dengan katup, sehingga pada saat menyelam katup akan menutup ya, sehingga airnya tidak ikut masuk ke paru-paru ya. Sebaliknya, saat muncul ke permukaan air, katup terbuka untuk menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Ya, itulah tadi beberapa sistem pernapasan pada hewan ya anak-anak. Nah, tugas kalian hari ini adalah coba jelaskan perbedaan alat pernapasan pada cacing tanah, serangga, ikan, katak, reptil, burung, dan mamalia. Coba anak-anak jelaskan perbedaannya seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Demikian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.